Selamat pagi Pak John dan teman-teman sekalian. Kami dari grup A yang beranggotakan Lorencia Angela NIM 1822140009, Julius Adam Antasena NIM 1822140010, Baptista Farani NIM 1822140020, Jessica Puspa NIM 1822140026, Yohanes Yogi Talenta NIM 1822140033, Wifron Lasande NIM 1922140063, dan Mario De Rosari Naja NIM 1922140084. Kali ini kita akan membahas tentang Organization, Management, and the Network Enterprise, atau yang biasa kita sebut organisasi, manajemen, dan perusahaan jaringan. Yang pertama, Information System in Global Business Today, atau peran sistem informasi dalam dunia bisnis saat ini. Kita akan membahas yang pertama tentang bagaimana sistem informasi dapat mengubah bisnis. Yang kedua, apa yang baru di sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir adalah tantangan dan peluang globalisasi atau teori dunia datar. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana sistem informasi dapat mengubah bisnis. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa antara tahun 1980 sampai 2011, investasi bisnis swasta dalam teknologi informasi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan komunikasi tumbuh dari 32% menjadi 52% dari semua modal yang diinvestasikan. Jika teman-teman semua ingin tahu lebih detail dan lebih jelas, dan juga mengetahui contoh real bagaimana sistem informasi mengubah bisnis, teman-teman bisa lihat di e-book halaman 35. Di situ dikatakan bahwa pada tahun 2012 banyak akun telepon seluler yang dibuka untuk menjadi alat bisnis yang penting. Dan juga dikatakan bahwa Amerika Serikat mengakses internet pada tahun tersebut secara besar-besaran. Separuh dari pengguna internet di seluruh dunia pada tahun itu adalah orang-orang Amerika Serikat. Dan muncullah platform-platform dan media sosial baru seperti Facebook, Twitter, dan eBay dalam internet yang digunakan juga untuk proses bisnis. Nah, sekarang kita akan membahas dulu 3 perubahan yang sering terkait di bidang teknologi. Yang pertama, platform digital yang muncul. Yang kedua, penggunaan data besar pada bisnis yang terus meningkat. Dan yang ketiga, pertumbuhan dalam cloud computing, di mana semakin banyak perangkat lunak bisnis yang dijalankan dengan internet. iPhone, iPad, BlackBerry, dan tablet, serta smartphone Android bukan sekedar gadget atau outlet hiburan. Mereka mewakili platform komputasi baru yang muncul berdasarkan serangkaian teknologi perangkat keras dan perangkat lunak baru. Semakin banyak komutasi bisnis yang berpindah dari PC dan mesin desktop ke perangkat seluler ini, manajer semakin sering menggunakan perangkat ini untuk mengkoordinasikan pekerjaan, berkomunikasi dengan karyawan, dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Kami menyebut perkembangan ini sebagai platform digital seluler yang sedang berkembang. Manajer secara rutin menggunakan kolaborasi online dan teknologi sosial untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Kita akan membahas tentang what's new in management information system atau sistem informasi manajemen. Perubahan pada teknologi. Platform cloud computing muncul sebagai area bisnis utama inovasi. Dampak bisnisnya adalah kumpulan komputer yang fleksibel di internet mulai melakukan tugas yang biasanya dilakukan di komputer perusahaan. Aplikasi bisnis utama dikirimkan secara online sebagai layanan internet. Software as a Service atau SaaS. Yang kedua adalah Big Data atau data besar. Bisnis mencari wawasan dari volume data yang sangat besar dari lalu lintas web, pesan email, konten media sosial, dan mesin atau sensor yang memerlukan alat manajemen data baru untuk menangkap, menyimpan, dan menganalisis.
Yang ketiga ada platform digital seluler muncul untuk bersaing dengan PC sebagai sistem bisnis. Perangkat seluler Apple, iPhone, dan Android dapat mengunduh ratusan ribu aplikasi untuk mendukung kolaborasi, layanan berbasis lokasi, dan komunikasi dengan rekan kerja. Komputer tablet kecil termasuk iPad, Google Nexus, dan Kindle Fire menantang laptop konvensional sebagai platform untuk komputasi konsumen dan perusahaan. Yang kedua adalah perubahan pada manajemen. Manajer mengadopsi kolaborasi online dan perangkat lunak jejaring sosial untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan berbagai pengetahuan. Dampak bisnisnya ada Google Apps, Google Sites, Microsoft Windows SharePoint Service, dan IBM Lotus Connection digunakan oleh lebih dari 100 juta profesional bisnis di seluruh dunia untuk mendukung blog, manajemen proyek, rapat online, profil pribadi, bookmark sosial, dan komunitas online. Yang kedua ada aplikasi intelijen bisnis dipercepat. Analisis data yang lebih kuat dan dashboard interaktif memberikan informasi kinerja waktu nyata kepada manajer untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada pertemuan virtual. Manajer mengadopsi teknologi konferensi video, telepresence, dan konferensi web untuk mengurangi waktu perjalanan dan biaya sekaligus meningkatkan kolaborasi dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada perubahan dari organisasi. Yang pertama ada social business atau bisnis sosial. Bisnis menggunakan platform jejaring sosial termasuk Facebook, Twitter, dan alat sosial perusahaan internal untuk memperdalam interaksi dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok. Karyawan menggunakan blog, wiki, SMS, dan perpesanan untuk berinteraksi dalam komunitas online. Yang kedua ada telework gains momentum in workplace. Internet, laptop nirkabel, smartphone, dan komputer tablet memungkinkan kita semakin dapat bekerja jauh dari kantor kita. 55% bisnis Amerika Serikat memiliki beberapa bentuk program kerja jarak jauh. Yang terakhir ada co-creation of business value atau penciptaan nilai bisnis bersama. Sumber nilai bisnis bergeser dari produk ke solusi dan pengalaman, dan dari sumber internal ke jaringan pemasok dan kolaborasi dengan pelanggan. Rantai pasokan dengan perkembangan produk menjadi lebih global dan kolaboratif. Interaksi pelanggan membantu perusahaan menentukan produk dan layanan baru. Yang terakhir ada tantangan dan peluang globalisasi bumi datar. Pada tahun 2005, jurnalis Thomas Friedman menulis sebuah buku yang menyatakan bahwa sekarang bumi itu datar. Maksud dari bumi datar itu sendiri bahwa internet dan komunikasi global telah mengurangi keuntungan ekonomi dan budaya negara maju. Ini disebabkan banyaknya bisnis-bisnis baru yang masuk ke negara tersebut, juga membawa pengaruh-pengaruh dari luar dengan seiring berkembangnya teknologi informasi dan globalisasi. Terima kasih.